Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Sebelum kita ke laju reaksinya, kita bahas dulu tentang konsentrasi. Yang pertama adalah kemolaran atau lambangnya M besar, di mana cepat lambatnya reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya konsentrasi zat yang bereaksi. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam molaritas, di mana M sama dengan N per V. Satuannya adalah mol per liter. M-nya adalah molaritas, satuannya molar per liter, mol per liter. Kemudian N-nya adalah jumlah mol dan V-nya adalah volume dalam liter. Kemudian kita pun bisa menentukan rumus molar dengan cara yang kedua. Jadi kemolaran harutan yang dibuat daripada padatan atau kristal murni yang dilarutkan ke dalam pelarut. Rumusnya adalah M sama dengan M per MR dikalikan 1000 per V. Keterangannya adalah M-nya adalah massa zat terlarut dalam gram, kemudian MR-nya adalah massa molekul relatif zat terlarut dalam satuannya adalah gram per mol, kemudian V-nya adalah volume larutan dalam mililiter. Jadi kemolaran kalian bisa menggunakan dua rumus, bisa N per P atau rumus yang kedua, di mana M sama dengan molaritas sama dengan massa per MR dikalikan dengan 1000 per volume. Yang kedua, kemolaran larutan dengan konsentrasi tertentu dari larutan pekatnya dihitung dengan rumus pengenceran. Rumusnya adalah M1 kali P1 sama dengan M2 dikali P2. Keterangannya adalah M1 adalah molaritas larutan mula-mula, satuannya adalah mol per liter. P1 adalah volume larutan mula-mula dalam mililiter. M2 adalah molaritas larutan akhir, satuannya adalah mol per liter. Kemudian V2 adalah volume larutan akhir dalam satuannya mililiter. Kemudian pengolahan larutan jika hanya diketahui kadar dan massa jenisnya, dihitung menggunakan rumus berikut. Molaritas sama dengan rho dikalikan dengan 10 dikalikan persen massa per mr dikalikan dengan mol per liter, di mana M-nya adalah molaritas, satuannya adalah mol per liter, rho-nya adalah massa jenis, satuannya mol per mililiter, kemudian persen massa adalah kadar zat terlarut, MR-nya adalah massa molekul relatif zat terlarut. Jadi rumus yang ketiganya adalah M sama dengan rho dikalikan 10 dikalikan dengan persen massa per mr, satuannya adalah mol per liter. Selanjutnya, molaritas campuran harutan dihitung menggunakan rumus berikut. M campuran sama dengan MA dikalikan PA ditambah MB dikalikan PB per volume A ditambah dengan volume B. Yang kedua, pengertian laju reaksi atau V. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu, di mana V-nya adalah delta C kurangi dengan delta C per delta T. Seperti gambar ada di sebelah kanan. Grafik perubahan konsentrasi reaksi dan produk terhadap waktu, di mana terlihat di situ reaksinya konsentrasinya semakin berkurang sementara produknya semakin bertambah konsentrasinya. Artinya terjadinya pengurangan konsentrasi reaksi dan terjadinya penambahan konsentrasi produk. Pada rumus V sama dengan perubahan delta C per delta T, keterangan V-nya adalah laju reaksi, satuannya adalah molaritas per sekon, kemudian delta konsentrasi C adalah perubahan konsentrasi dalam molar, kemudian dt adalah perubahan waktu atau T. Jika diketahui persamaan reaksi P ditambah Q menghasilkan VQ, maka laju reaksinya adalah pengurangan perubahan konsentrasi P per satuan waktu sama dengan perubahan konsentrasi Q per satuan waktu dan pertambahan konsentrasi PQ per satuan waktu. Yang ketiga, persamaan laju reaksi. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan oleh order reaksinya. Jika diketahui persamaan reaksi AA ditambah dengan BB menghasilkan CC dan DD, reaksi dapat dirumuskan V sama dengan K, konsentrasi A per M dikalikan dengan konsentrasi B per N. Artinya koefisien pada reaksi A tambah B, C tambah D tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang penting adalah tergantung dari order reaksinya.
Keterangan, V-nya adalah laju reaksi, satuannya molaritas per second, K-nya tetapan laju reaksi, A-nya konsentrasi zat A, B-nya konsentrasi zat B, M-nya adalah order reaksi terhadap A, N-nya adalah order reaksi terhadap B. M ditambah N sama dengan order reaksi total. Jadi, untuk order reaksi tidak dilihat dari koefisiennya, tapi dilihat dari data hasil percobaan. Demikian dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.